Shalom, saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi. Senang sekali jika hari ini Bapak bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara kaum muda dalam kesempatan kita dapat kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini saudara-saudara, rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, sapaan yang ingin disampaikan kepada kita adalah bagaimana sebagai orang muda kita menyaksikan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Dan untuk itu saudara-saudara, rekan-rekan muda yang Tuhan kasih, dari ruangan ini Bapak ingin mengajak saudara-saudara untuk menghayati panggilan hidup saudara-saudara sebagai orang muda dalam rangka menyaksikan karya Allah yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita lihat, bahkan mungkin juga yang kita dengar di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu sebelum Bapak menyapa dalam kesempatan lebih jauh melalui kebenaran firman Tuhan, mari saudara-saudara, rekan-rekan muda, kita tundukkan kepala dan kita berdoa memohon kuasa dan campur tangan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu sebab hari ini kami dapat kembali diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan, untuk merasakan kasih karunia Tuhan, untuk merasakan damai yang menyapa hidup kami lewat campur tangan dan anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada kami. Dan biarlah ketika anugerah Tuhan itu menjumpai kami bukan hanya menjadi orang-orang yang sanggup menerima, bukan hanya menjadi orang-orang yang dimampukan untuk menyambutnya dan merasakannya semata, tetapi juga dimampukan sebagai orang-orang muda yang mampu berkarya sebagai bentuk respon kami atas anugerah itu dalam hidup kami. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami dan sapalah kami senantiasa sebagai orang muda, supaya hidup kami dapat seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, kesempatan di sore malam hari ini Bapak ingin mengajak kita untuk kembali mendengarkan sabda Allah yang disaksikan melalui khotbah Petrus dalam kesempatan Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Bapak tidak akan membacakan semua ini, tetapi hanya akan membacakan bagian ayat yang ke-14 dan hingga ayat yang ke-17 saja. Selebihnya saudara-saudara, rekan-rekan muda dapat membaca hingga perikop ini selesai. Hanya 4 ayat kurang lebih Bapak akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Judulnya adalah khotbah Petrus. Ayat 14 hingga 17 berkata, "Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 murid itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, 'Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat.' Demikian saudara-saudara, rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, firman yang kita dengar bersama saat ini. Berbahagia kita sebagai orang muda yang mendengarkan, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, menyambung sapaan awal tadi, adakah di antara kita sebagai orang muda yang belum pernah mengalami campur tangan Tuhan dalam hidupnya? Saya yakin saudara-saudara, disadari atau tidak oleh kita, semua orang dalam perjalanan hidup ini pernah mengalami campur tangan dan pertolongan yang luar biasa indah dari Tuhan. Setiap orang di antara kita pasti pernah merasakan bagaimana tangan Tuhan menolong kita.
Harus kita akui bahwa tangan Tuhan yang menolong itu bisa saja saudara-saudara, kaum muda, bukan Tuhan yang turun langsung lalu mengulurkan tangan dan mengangkat kita. Tapi bisa saja adalah Tuhan menggerakkan orang lain, Tuhan mengirim orang lain untuk kemudian menolong kita, memampukan kita melakukan dan keluar dari hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, jika kita pernah mengalami, merasakan, bahkan melihat bagaimana Tuhan berbuat sesuatu, baik itu yang indah, menyenangkan, dan membawa sukacita buat kita, pertanyaannya adalah, sudahkah kita kembali menyaksikan pekerjaan Tuhan itu kepada orang lain? Sudahkah sebagai orang muda kita juga terdorong, termotivasi, terpanggil untuk kembali mempersaksikan karya Allah itu? Yang sudah saudara rasakan, yang sudah saudara nikmati, yang sudah saudara lihat sendiri, apakah kemudian saudara juga punya respon yang kuat, yang sungguh untuk mempersaksikan karya Allah itu kepada sesama? Saudara-saudara, apa yang terjadi di hari Pentakosta membuat banyak orang berpandangan negatif terhadap para rasul. Apa yang terjadi di hari itu membuat orang banyak yang melihat, yang menyaksikan, bahkan yang sengaja datang ke sana, justru memberikan statement negatif terhadap apa yang terjadi pada para rasul. Membuat orang banyak berpandangan bahwa para rasul sedang mabuk, para rasul sedang mengalami trans, kemasukan roh, sehingga kemudian mereka berkata-kata seperti bukan mereka sendiri. Kita juga seperti itu, saudara-saudara. Hati-hati jika kita seperti itu. Jika ada orang di tengah-tengah kehidupan kita menyampaikan sesuatu yang baik, menyampaikan sesuatu yang menyenangkan, bahkan mungkin juga menyampaikan teguran kepada kita, jangan kemudian kita punya persepsi dan pandangan yang negatif terhadap orang itu. Karena secara tidak langsung, saudara-saudara, melalui peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu, sesungguhnya Tuhan sedang disaksikan dan dipersaksikan oleh banyak orang. Pekerjaan Tuhan sedang diterjemahkan ke dalam refleksi hidup umat manusia pada waktu itu. Dan hari ini, hal yang sama juga mau mengajak dan memanggil kita, setidak-tidaknya untuk berefleksi secara sederhana sebagai orang muda. Karya Allah apa yang sudah saudara terima? Karya Allah yang seperti apa yang sudah saudara rasakan? Pekerjaan dan perbuatan Allah yang seperti apa yang saudara sudah nikmati? Ketika saudara sebagai orang muda diberi pekerjaan, beroleh pekerjaan, disadari dan diakuikah oleh kita bahwa itu adalah buah dari pekerjaan Tuhan buat kita? Ketika saudara-saudara sekarang punya pendamping hidup, punya pacar, punya teman dekat, punya teman spesial, disadarikah oleh saudara-saudara bahwa itu adalah buah pekerjaan Allah untuk saudara? Ketika saudara bisa menikmati gaji dari buah pekerjaan saudara, ketika saudara bisa mengusahakan hidup saudara untuk tetap bisa menghasilkan sesuatu dari apapun jenis usaha yang saudara lakukan, disadarikah oleh saudara bahwa itu adalah buah dari campur tangan Tuhan untuk hidup saudara-saudara? Sekarang, ketika Tuhan sudah begitu campur tangan dalam hidup saudara, memelihara saudara, memberkati saudara dengan pekerjaan, sehingga saudara bisa hidup mapan, saudara bisa menikmati indahnya kehidupan dengan gaji yang dimiliki dan bisa beli ini beli itu, mungkin juga bisa ikut bersosialita dengan teman-teman saudara-saudara. Saudara-saudara, apa yang saudara lakukan?
Adakah ungkapan syukur dari saudara-saudara terlahir untuk memuliakan Tuhan? Adakah dari kehidupan yang saudara bangun dan saudara jalani setelah menerima banyak pertolongan Tuhan, banyak campur tangan Tuhan, saudara mengabdikan hidup saudara untuk Dia, melayani dengan setia, melayani dengan tekun, melayani tanpa sungut-sungut? Usia muda yang Tuhan percayakan kepada kita tidak jarang dapat kita lalui, dapat kita isi dengan beragam prestasi yang luar biasa indah buat kita. Tapi di balik kesuksesan kita, di balik keberhasilan, bahkan di balik kegagalan kita, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan yang jauh lebih indah buat kita. Hanya sebelum itu kita raih, sebelum itu ada di genggaman kita, apakah yang sekarang sedang kita pegang? Justru itu menjadi motivasi kita untuk terus mempersaksikan karya Allah, seperti yang dilakukan oleh Petrus. Petrus berani mempersaksikan kepada orang banyak bahwa saudara-saudaranya, teman-temannya, sesama para rasul tidak sedang mabuk, karena hari baru jam 9 pagi. Tapi mereka sedang menyaksikan pekerjaan Allah di tengah kehidupan orang banyak. Bagaimana dengan saudara-saudara? Sudahkah kita juga tertantang, terdorong untuk menyaksikan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita? Dengan perilaku kita, dengan perkataan kita, dengan sikap hidup kita. Jangan-jangan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan. Kita hanya mau menerima diberi pekerjaan oleh Tuhan. Kita hanya mau menerima diberi berkat oleh Tuhan. Tapi saat saudara harus mempersaksikan Kristus di tengah-tengah kehidupan saudara sebagai orang muda, itu tidak dilakukan. Yang ada, saudara justru membuat wajahnya rusak dengan perilaku saudara-saudara, dengan perbuatan saudara-saudara. Saudara-saudara hanya membuat wajahnya tercoreng dan terluka dengan apa yang saudara katakan kepada orang lain. Yang seharusnya kata-kata saudara sebagai orang muda memotivasi, tetapi justru melemahkan. Yang seharusnya kata-kata saudara menolong orang lain untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, justru membuat orang lain semakin menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang muda, Tuhan bukan hanya meminta kelakuan kita baik, tetapi Tuhan juga meminta kepada kita supaya kita bisa menyaksikan Dia, menyaksikan pekerjaannya. Dan itu harus dimulai sekarang. Jaga hati kita, jaga perilaku kita, jaga perbuatan kita, jaga tutur kata kita. Agar dengan demikian orang merasakan ada kehidupan akan pengenalan Tuhan yang semakin kita perlihatkan. Petrus mau menegaskan itu kepada orang banyak, bahwa teman-temannya, rekannya, justru sedang menyaksikan pekerjaan Allah di tengah-tengah kehidupan umat pada waktu itu. Sudahkah sekarang kita menyaksikan Tuhan lewat pekerjaan kita? Menyaksikan Tuhan lewat pertemanan kita? Sudahkah sekarang kita menyaksikan pekerjaan Allah yang baik, yang mulia, yang menyenangkan, yang memberikan kita damai dan berkat itu? Dengan kita menjadi berkat buat sesama. Tuhan memakai kita bukan hanya nanti, saudara, tapi sejak sekarang Tuhan mau pilih dan pakai kita untuk menjadi anak-anak muda yang dapat mempersaksikan Kristus dimanapun kita berada. Jangan sangkali pekerjaannya. Bahwa apa yang kita nikmati sekarang, buah dari pekerjaan Allah. Karena itu, beritakan pekerjaan Allah itu lewat seluruh aspek hidup kita, dimanapun kita berada. Maka sebagai orang muda, kita pasti akan dituntun dengan kearifan dan kesukacitaan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Haleluya. Amin.